Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam pendengaran firman Tuhan di dalam momen Paskah ini. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya damai daripada Kristus, kasih daripada Allah, itu yang boleh senantiasa memelihara sukacita kita oleh karena kemenangan yang sudah dinyatakan atas kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saya hanya ingin memperlengkapi firman yang sudah kita dengarkan dalam ibadah Minggu Paskah kita masing-masing di ibadah kita. Maka biarlah melalui pendengaran firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh semakin diperkaya akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus atas cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Terlebih bagaimana kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Kami mau selalu menyelami firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh semakin berakar dan bertumbuh. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu memelihara tun kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Kau ya Tuhan, oleh karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada momen Paskah ini saya hanya ingin memperlengkapi apa yang sudah kita dengarkan, terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan bagi kita semua dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam karya penebusan dan kebangkitan Yesus ada momen-momen yang tidak dapat mungkin bisa terfikirkan bagi dunia ini, tapi di dalam momen-momen itu ada sebuah rahasia keilahian Allah yang tidak perlu untuk kita perdebatkan. Sama halnya ketika para perempuan-perempuan yang diutus untuk meminyaki mayat Yesus di dalam sebuah kubur, mereka terkejut akan kubur Yesus yang sudah kosong dan batu yang menutupi pintu kubur Yesus sudah bergeser. Ada dugaan mereka bahwa ada orang yang mungkin saja mencuri mayat Yesus, akan tetapi malaikat langsung menunjukkan diri mereka berjumpa dengan perempuan-perempuan itu dengan berkata, "Jangan takut." Dan malaikat itu mengetahui maksud tujuan kedatangan perempuan-perempuan ini dan memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu berlarilah perempuan-perempuan itu dan memberitahukannya pula kepada murid-murid Yesus. Apa hal-hal yang bisa kita pahami dari sini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Pertama,
Yesus sebelumnya sudah memberikan tanda-tanda apa yang akan terjadi ke depannya kepada dirinya. Dan yang kedua, terkadang kita tidak menyadari bahwa janji dan kasih Allah itu benar ada, tetapi oleh karena ketakutan kita yang berlebihan membuat seolah-olah itu tidak ada. Sementara momen Paskah adalah momen penuh sukacita karena momen ini menandai adanya sebuah kemenangan yang sudah dinyatakan oleh Yesus atas kuasa-kuasa maut. Dan dalam momen Paskah ini kita diberikan juga sebuah pengharapan yang baru akan sebuah keselamatan dan hidup yang kekal nantinya di dalam kerajaan Allah. Tetapi oleh karena ketakutan-ketakutan kita yang berlebihan sehingga kita sulit untuk merasakan dan melihat bahwa kita sudah menjadi para pemenang. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa simbol dari telur sering digunakan di dalam momen-momen Paskah? Kita harus paham apa makna dari telur dalam setiap momen-momen Paskah. Telur bukan hanya sebuah simbol untuk kita hiasi menjadi sebuah kesenangan mata. Akan tetapi telur yang secara alami melambangkan kehidupan yang baru, dan saat kita sudah menerima darah dan tubuh Yesus, dan pada saat kita menerima kemenangan yang dinyatakannya, maka kita harus seperti telur, yaitu harus menerima kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Jika kehidupan kita yang lama penuh dengan ketakutan, maka kehidupan kita yang baru harus penuh dengan pengharapan. Jika kehidupan lama kita penuh dengan keminderan, maka kehidupan baru kita harus penuh dengan kepercayaan diri. Jika kehidupan lama kita masih kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kehidupan baru kita harus lebih datang kepada Tuhan lebih lagi. Itulah perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Jikalau kita sudah menerima darah dan tubuh Kristus yang menandakan kita adalah telur-telur baru yang seharusnya memiliki kehidupan yang baru. Bukan dilahirkan secara lahiriah, tetapi secara iman kita diperbarui. Ada sebuah perubahan-perubahan yang harus terjadi. Maka itulah transformasi yang harus ada dalam kehidupan kekristenan kita. Transformasi bukan menghilangkan yang lama, tetapi apa yang tidak baik dari yang lama, dia akan diperbaharui kembali untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya transformasi diri bukan menghilangkan dirimu, tetapi apa yang tidak baik dalam dirimu itu diubah menjadi baik, dan apa yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan untuk jauh lebih baik lagi. Itulah orang-orang yang sebenarnya sudah memahami mengapa dia boleh sampai ke momen-momen Paskah. Jikalau sebelum-sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam Kamis Putih Jumat Agung, bagaimana Yesus merendahkan dirinya, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya, lalu bagaimana Yesus saat ini telah memenangkan kita semua dengan sebuah harapan dan dengan sebuah keinginan Yesus, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan kita hanya sekedar menerima pembasuhan kaki dari Yesus saja. Jangan hanya kita sekedar menerima darah dan tubuh Kristus melalui sakramen-sakramen kita saja. Tetapi setelah itu tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru bukan berarti hidupmu secara totalitas berubah 100% ataupun berubah 180 derajat. Akan tetapi kehidupan yang baru juga pasti akan mengalami sebuah proses.
Tapi dalam proses itu ada perubahan-perubahan baik. Yang tidak baik dalam hidup kita tinggalkan. Dan itulah transformasi diri kita sebagai orang-orang Kristen. Itu yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Itu yang harus kita yakini. Karena kemenangan kita dilayakkan kita untuk menerima kehidupan yang baru, bukan dengan sebuah bayaran materi, tapi bayaran darah. Ada pengorbanan di dalamnya. Sehingga kalau kita sudah berani menerima darah dan tubuh Yesus, artinya kita sudah berani untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Itu undangan bagi kita semua. Itu pilihan bagi kita semua. Saya hanya mau katakan bagi kita semua, jangan asal untuk melakukan sakramen. Kalau engkau siap untuk menerima darah dan tubuh Kristus, berarti engkau siap untuk meninggalkan kehidupanmu yang baru. Tapi kalau engkau menerima tubuh dan darah Kristus, tapi hidupmu tidak ada proses baik yang terjadi, katakanlah 2% atau berapapun itu, tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada transformasi yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, apa maksud dan tujuanmu menerima darah dan tubuh Kristus? Saya hanya mau katakan juga Bapak Ibu, sekalipun anggur dan roti yang kita ambil dan kita makan itu adalah sebuah simbol dalam sakramen, akan tetapi lebih dari itu semua, yakini dan percayalah, ada darah yang tertumpah yang seharusnya engkau yang harus menyelesaikannya. Tapi itu digantikan oleh putra tunggalnya hanya untuk dirimu, oleh karena engkau berharga di hadapannya. Maka hari ini saya hanya ingin memperlengkapi kita semua. Jikalau engkau sudah menerima tubuh dan darah Yesus, transformasilah kehidupanmu. Bukan berarti dirimu yang dihilangkan, tetapi apa yang tidak baik, mari bersama kita berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apa yang sudah baik, mari kita pertahankan dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Allah. Itulah orang-orang yang sebenarnya memahami dan mengerti mengapa dia ada, sampai dia boleh merasakan momen-momen Paskah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan kembali dalam momen Paskah ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak terselami oleh apapun itu. Kami yakin Tuhan bahwa kami dimenangkan bukan dengan materi, tapi dengan pengorbanan atas dasar kasih. Maka ajarkan kami Tuhan, ketika kami berani mengambil tubuh dan darah-Mu, ajarkan kami untuk berani juga mentransformasi kehidupan kami. Apa yang tidak baik dalam hidup ini, kiranya Engkau berkenan Tuhan mengubahkannya menjadi baik. Oleh karena kami yakin dan percaya Tuhan, bukan tubuh dan darah-Mu yang secara simbolik yang kami terima, tapi tubuh dan darah-Mu yang telah menyelamatkan dan menebus kami, bahkan yang sudah memberikan kemenangan atas hidup kami. Itu yang kami imani. Maka yakinkan kami Tuhan atas hidup ini, bahwa proses transformasi, bahwa proses perubahan diri itu harus terus berlangsung dalam kehidupan iman kami. Karena kami yakin dan percaya tidak ada kesempurnaan dalam hidup kami, akan tetapi ada proses-proses yang harus kami lalui, dan biarkan kami melalui bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat menerima kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kiranya kita boleh menjadi telur-telur Kristus yang menerima kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupan ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Kiranya kasih Tuhan selalu senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.